Ya, kita ketemu lagi di konten tutorial. Eh, kita akan masuk ke konten tentang bagaimana caranya melakukan penginstalan Windows 10. Kita tahu sendiri kebanyakan anak SMK itu tidak tahu menginstal, tiba-tiba PSG-nya harus di toko komputer. Kalau mungkin di kota besar hal ini tidak bakalan terjadi. Pasti PSG-nya dilakukan di perusahaan-perusahaan jaringan. Tapi kalau di kota kecil, kota berkembang, pasti ujung-ujungnya PSG di toko komputer. Yang jadi masalah, mereka kebanyakan tidak tahu menginstal. Sedangkan di sekolah sendiri, materi tentang penginstalan itu sudah dihapuskan. Jadi penginstalan itu tidak bakalan ada diajarkan di sekolah. Nah, melalui video ini kita akan masuk proses bagaimana caranya menginstal. Yang perlu diingat sebelum kita melakukan penginstalan ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama-tama data-datanya sudah di backup terlebih dahulu. Untuk masalah ini kalian bisa cek video sebelumnya, mungkin saya akan lampirkan di deskripsi saja. Hal yang kedua, kalian juga harus pastikan kalian sudah menyediakan flash disk yang berisi sistem operasi Windows yang bakalan diinstal. Kali ini saya akan menggunakan Windows 10 Pro, sedangkan Windows yang sudah terinstall ini sebenarnya Windows 7. Jadi Windows 7 di laptop ini bakalan saya ganti dengan Windows 10 Pro. Nah, untuk pengaturan BIOS itu juga sudah pernah kita buat videonya tersendiri. Videonya akan saya lampirkan ke deskripsi. Nanti kita lebih fokus tentang bagaimana langkah-langkah menginstal. Oh ya, kalau pertama-tama kalian harus colok dulu flashnya, terus masuk BIOS. Ini saya tidak akan jelaskan lebih detail, kalian bisa lihat di video tutorial pengaturan BIOS aja. Jadi saya buat cepat aja kalau di sini. Nah, umumnya setelah kita pasang flash, setting BIOS, tampilannya langsung seperti ini. Jadi kalian tidak perlu sentuh apa-apa lagi. Setelah setting BIOS harusnya muncul seperti ini. Setelah sampai di sini kita akan setting dulu. Pertama, ini ada language to install. Language to install ini adalah bahasa yang akan kita gunakan pada saat proses penginstalan. Karena kita menggunakan bahasa Inggris secara internasional, berarti kalian cukup tekan English United States. Ini harusnya banyak pilihan, tapi kita pilih yang English saja. Terus ada time and currency. Ini adalah pengaturan waktu dan mata uang. Karena kita juga masih, ini sebenarnya kalau pengen diganti Indonesia boleh-boleh aja, cuma saya tidak pengen, jadi saya buat English saja. Dari ketiga hal ini yang paling penting adalah ini, keyboard or input method. Jadi ini metode input keyboardnya. Maksudnya kayak gimana? Nah, kalau kalian beli laptop di Arab Saudi misalnya, kalau ada yang keluarganya naik haji, biasanya minta oleh-oleh laptop karena katanya barang elektronik di sana lebih murah. Biasanya setelah beli dari sana, keyboard bawaan laptop itu bukan cuma tertulis huruf internasional, bukan A B C D aja, tapi juga ada tulisan Arabnya, huruf hijaiyahnya. Nah, kalau misalnya hal seperti itu, kalian harus mengganti metode inputnya ini ke Arabic. Karena laptop kalian itu berasal dari Arab. Dan keyboard yang digunakan adalah keyboard yang menggunakan aturan di negeri Arab Saudi. Jika kalian beli di Jepang, Cina, itu kan juga punya huruf sendiri ya. Saya lupa namanya, huruf kanji atau kanton, lupa. Nah, kalau misalnya kalian beli di negara tersebut, biasanya keyboard kalian juga berisi ya huruf-huruf Cina, huruf Jepang. Berarti kalian menggunakan di sini adalah sesuai itu. Kalau kalian sama ini kayak Thailand. Thailand kan hurufnya aneh ya, agak sedikit kotak-kotak.
Tidak seperti kita pada umumnya. Jadi kalau di keyboard di laptopnya menggunakan huruf Thailand, kalian harus menggunakan input Thailand. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ini tidak sesuai? Kalau misalnya kalian menggunakan keyboard Thailand, tapi di sini kalian pilihnya US, yang terjadi biasanya kalian tekan huruf A misalnya, yang tampil huruf S. Jadi kalian ketik A, yang tertulis di laptop itu huruf S, huruf D. Kurang lebih contohnya seperti itu. Jadi kalau kalian salah mengisi keyboard, hal itu bakalan yang terjadi. Jadi untuk pengisian keyboard itu yang perlu kalian ingat adalah di mana kalian membeli laptopnya, kalian menggunakan settingan itu. Untuk Indonesia sendiri selama ini menggunakan keyboard versi internasional, yaitu US punya, Amerika punya. Jadi kalau kalian beli laptop Indonesia, kalian cukup tulis di sini US. Harusnya kalau sudah menggunakan US, kalian tidak akan kesalahan lagi. Jadi kalau tekan huruf A, yang tampil huruf A. Jangan sampai kayak seperti itu. Contoh kecil saja, kalau misalnya saya kasih United Kingdom, Inggris punya, itu seingat saya kalau kita tekan nomor 2 yang tampil malah tanda kutip, bukan nomor 2. Jadi itu yang perlu kalian ingat. Secara default ya kita pilih US karena sesuai internasional. Setelah itu kita tekan next. Di sini biasanya ada beberapa pilihan, tapi karena Windows saya cuma terisi satu saja, Windows 10 Pro, berarti kita klik sekali terus pilih next. Nah, ini adalah pengaturan partisi. Ini kalau salah pilih partisi, yang bakalan terjadi adalah data kalian hilang. Jadi kalian harus pastikan di mana drive C-nya. Nah, kalau ini drive C itu biasanya partisi terbesar dari paling atas. Ini kan partisi terbesarnya yang ini. Ini GB, sedangkan ini MB. Berarti partisi yang paling besar ini. Harusnya ini drive C-nya. Nah, kalian bisa melakukan dua hal sebelum melakukan penginstalan. Kalian bisa delete dulu atau langsung format. Harus salah satu, bukan diklik ini terus langsung next. Yang bakalan terjadi, Windows kalian bakalan double. Jadi drive C nanti itu punya dua Windows. Jadi kalian harus format atau delete. Nah, kalau saya biasanya saya cari aman. Jadi saya delete dulu. Drive C itu ada dua di sini. Ini sistem reserved dan partisi 2. Sistem reserved ini adalah sistem yang berfungsi sebagai fitur reset, atau kalau di handphone kalian mungkin sering baca setelan pengaturan pabrik. Nah, di Windows itu dimulai Windows 8 kalau saya tidak salah ingat, itu ada fitur resetnya. Jadi kalian laptopnya itu bisa diinstal tanpa manual dari awal kayak seperti ini. Kalian perlu reset aja. Makanya saya sudah sempat buat video reset Windows 10. Jadi kalian bisa cek, nanti dilampirkan di deskripsi. Jadi kalau kalian sudah punya Windows 10, daripada install ulang, kalian reset aja. Kelebihan reset itu satu, jadi Windows-nya terinstall secara otomatis dan drivernya juga terinstall sekaligus tanpa melalui install driver lagi. Yang kalian lakukan cukup install aplikasi. Sedangkan kalau install manual seperti ini, kalian harus install Windows, install driver, install aplikasi. Jadi kalian bisa skip install driver karena secara otomatis bakalan terinstall. Nah, itu fungsi dari sistem reserved. Cuma karena kita install manual, sebaiknya rekomendasi saya di delete dulu dari awal. Nanti juga sebentar dibuat lagi. Nah, habis ini juga di delete. Partisi C-nya, ini partisi C ya. Jangan salah, jangan partisi D yang kalian hapus. Nah, kalau sudah dibuat, sudah di delete, kalian klik unalokasi. Unalokasi ini adalah drive yang belum dibuatkan partisi, belum dibuatkan sekat. Jadi ini belum jadi drive C. Ini kalian bisa pilih next, new. Nah, ini kalian tentukan berapa giga drive C-nya. Karena saya pengen 150 giga saja, langsung apply. Ini adalah pertanyaan, apakah mau buat sistem reset atau tidak.
Saya mau, jadi saya pilih oke. Supaya nanti Windows 10-nya bisa saya reset kalau kenapa-kenapa. Nah, dia muncul kembali lah kan. Tapi kalau kalian cuma format sistem reservednya ini tidak dibuat lagi, jadi biasanya fitur resetnya error. Makanya saya sengaja delete supaya fitur resetnya itu tetap aktif. Jadi di delete dulu baru buat baru. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian klik ini partisi nomor 2. Nomor 2 ya, dari sistem reserved. Jadi kalau misalnya tidak ada sistem reserved, harusnya drive C itu yang paling atas, partisi 1. Cuma karena saya buat sistem reset, drive C-nya itu ada di sini. Habis. Jadi kalian klik saja ini yang 150 GB tadi. Terus kalian pilih next. Ingat, sebelum kalian tekan next, pastikan betul-betul sudah benar. Jika salah, data kalian taruhannya. Bukan menakut-nakuti, tapi ya sering terjadi kesalahan pilih partisi, salah delete, salah format, datanya orang hilang. Oke, kita next. Nah, sampai di sini ini kebetulan butuh waktu yang cukup lama, bisa 30 menit sampai 45 menit. Nah, untuk itu mungkin saya percepat videonya atau mungkin saya skip. Nanti dilihat saja. Karena tidak mungkin kalian nunggu video YouTube-nya cuma nunggu loading. Oke? Jadi kalau tadi yang awal itu proses pengkopian data Windows dari flash disk ke hard disk, sekarang ini adalah proses penginstalannya. Jadi data Windowsnya sudah ada dalam laptop, tinggal diinstal. Jadi tadi itu baru proses pengkopian, belum menginstal. Ini kita tunggu lagi, yang ini mau lebih lama lagi loadingnya. Kalau tadi itu cuma seperti 5 menit deh. Nah, sudah sampai di sini. Kalau sudah sampai di sini, itu berarti proses penginstalan hampir selesai. Oh ya, dari tadi ini kita tidak perlu sentuh apapun ya. Jangan berpikir ada yang ditekan atau apa, tidak. Murni hanya nunggu. Karena pada dasarnya menginstal itu adalah pekerjaan menunggu. Oke, kita lanjut. Ini adalah pertanyaan, kalian berasal dari negara mana? Kalian bisa pilih United States, Amerika, Indonesia pun ada. Cuma saya pengen taruh Amerika aja, internasional. Tapi kalau pengen cari Indonesia, itu ada di atas. Jadi kalian pilih saja negaranya, terus tekan yes. Ini masih sama seperti yang awal tadi, apa dia hanya konfirmasi kembali apakah sudah benar memilih keyboardnya. Karena saya sudah yakin ini laptop buatan untuk internasional, pasar internasional, berarti saya pilih US. Terus pilih yes. Nah, ini adalah penggunaan keyboard virtual. Biasanya ini digunakan kalau laptop kalian menggunakan LCD layar sentuh, jadi touchscreen. Ini biasanya dibutuhkan, jadi kalian bisa klik-klik aja di layar. Tapi karena ini bukan laptop yang digunakan, ini bukan touchscreen, berarti saya pilih skip aja. Saya tidak butuh touchscreen. Nah, ini adalah pengecekan wifi, kalian mau connect atau tidak. Karena saya lagi tidak pengen connect internet, saya pilih I don't have internet. Ini adalah pengaturan penyimpanan online.
Biasanya sih itu harus diatur secara online, jadi kita harus connect dulu, tapi karena saya tidak perlu mengatur ini, saya pilih continue with limited setup. Nah, ini adalah pengisian nama laptopnya. Kalian bebas isi nama apa saja. Passwordnya bisa diisi, bisa tidak. Saya tidak pengen isi password di laptop. Ini adalah pengaturan online. Kalian bisa menyesuaikan dengan keperluan kalian. Misal ini share lokasi, fitur kehilangan laptop. Jadi seperti handphone ya, kalau misalnya hilang itu bisa dilacak. Nah, untuk ke semua ini kalian bisa baca-baca saja mana yang diperlukan, mana tidak. Kalau rasa semuanya perlu, langsung saja accept, setujui. Kalau saya pribadi sih, saya biasanya kurang memerlukan yang ini, advertising ID, makanya ini saya pilih no saja, saya tidak butuh diinstal. Terus saya lanjut. Nah, ini adalah penggunaan fitur Cortana. Jadi Cortana itu mirip fitur Oke Google kalau di smartphone. Jadi kalian bisa cukup bersuara pakai mic, maka akan otomatis digunakan. Cuma karena saya merasa ini saya tidak butuh, saya pilih not now. Not now. Tapi kalau kalian butuh, tekan ini saja. Karena saya tidak butuh, saya pilih ini. Tapi kalau misalnya sudah selesai terus kalian pengen aktifkan kembali, boleh-boleh aja, masih bisa kok diatur kembali. Seperti pengaturan keyboard tadi, kalau misalnya salah itu masih bisa diatur kembali di control panel. Oke, sampai di sini berarti proses penginstalan sudah selesai. Kalau kalian misalnya menggunakan Windows 10 original, kalian bisa aktivasi Windows ini dengan online saja. Jadi kalian konekkan saja ke WiFi terdekat, maka Windows bakalan aktif secara otomatis. Tapi jika kalian menggunakan bajakan ilegal, hal itu mungkin saya tidak akan buatkan tutorial karena saya pengen yang halal-halal saja. Kalian bisa cari sendiri cara mengaktifkannya di Google. Yang pasti kalau ilegal tidak bakalan ada di tutorial saya. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan Windows 10 original, kalian cukup konekkan WiFi, maka Windows 10 akan aktif secara otomatis. Pertama-tama akibatnya jika setelah penginstalan 30 hari kemudian tidak dilakukan aktivasi, biasanya Windows 10-nya tetap bisa dijalankan, tapi kalian tidak bisa menggunakan wallpaper. Jadi ini jadi blank hitam, terus di bawah kanan bawah akan tertulis, saya lupa tulisannya, tapi genuine PC atau gimana ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalian ini tinggal konekkan WiFi saja, maka aktivasi Windows sudah selesai. Setelah ini kalian mungkin bisa ikut tutorial. Kalau ada waktu saya akan buatkan tutorial menginstal driver dan aplikasi. Cukup sekian, terima kasih. Silahkan subscribe kalau misalnya kalian merasa butuh dengan tutorial-tutorial, karena konten yang ada di channel ini bukan hanya tutorial, melainkan juga ada review seputar parfum dan juga pendidikan. Terima kasih, kita bertemu di konten selanjutnya. Bye-bye.